Halo para pecinta film serial India Mahabharata, khususnya bagi Anda penonton setia channel Hansa Munaraul. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, atas support dan kesetiaannya di channel ini, sehingga Mimin bisa terus berkarya sampai detik ini, untuk selalu menghibur Anda semua, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan dari setiap episode yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Destrarastra dengan sangat yakin bahwa hari ini sebagai hari penentuan perang setelah mendengar sumpah Bisma. Destrarastra begitu senang menunggu perang hari ini dimulai. Sanjaya mengatakan bahwa para Pandawa sedang membentuk formasi perang. Pada peperangan hari ketiga ini para ksatria Pandawa telah mendapatkan bagian masing-masing. Pada pihak Kurawa, Bisma belum menyuruh para pasukannya untuk membentuk formasi. Hal ini membuat Arjuna heran dengan strategi kakeknya. Bisma meminta Guru Drona untuk di belakang dan melindungi Duryodhana. Bisma juga meyakinkan kepada Pangeran Duryodhana untuk melihat dengan kedua matanya sendiri kekuatan darinya. Bisma maju ke depan dengan keretanya. Dirinya langsung melepaskan anak panahnya. Hal ini langsung disambut dengan panah Arjuna. Putra Gangga ini menantang seluruh Pandawa dan mengatakan bahwa pasukannya tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang atau melarikan diri. Hanya ada kematian untuk mereka. Kalau ada yang bisa mereka dapatkan dari pertempuran ini, maka itu hanyalah kematian. Kehancuran terjadi di mana-mana di pihak Pandawa. Perang hari ketiga, Pangeran Drestadyumna mengatakan bahwa Bisma sudah menghancurkan dua pasukan Akshawini milik Pandawa. Sadewa heran dengan perubahan sikap dari kakeknya. Krishna menjelaskan bahwa saat ini Bisma sedang menjalankan kewajibannya, selanjutnya hanyalah bersiap menuju kematiannya atau kematian kita. Perang hari keempat, Bisma dengan kekuatannya menghancurkan para pasukan Pandawa, tentara milik Pandawa dihancurkan berkeping-keping yang membuat ketakutan di mana-mana. Pasukan Pandawa hanya tersisa 4 pasukan Akshawini. Pangeran Drestadyumna menyesalkan kekuatan Bisma yang tak tertandingi di medan tempur. Seluruh Pandawa terheran-heran dan mulai memikirkan strategi untuk menghentikan kakeknya. Perang hari kelima, lagi-lagi format perang dari Bisma meruntuhkan nyali dari bala tentara Pandawa. Kematian terjadi banyak sekali menimpa kubu Pandawa. Tangis meletus dengan deras di pihak Pandawa. Api menyala begitu banyak sampai ke Cakrawala. Di Hastinapura, Sanjaya menjelaskan tentang kemenangan telak berpihak Duryodhana. Raja Destrarastra sangat bangga terhadap kekuatan pamannya. Bahkan Destrarastra menyamakannya dengan kekuatan Dewa Indra. Perang hari ke-6, Bisma menghancurkan kekuatan dan keberanian para prajurit Pandawa dengan amarahnya, seolah Bisma sudah tidak memiliki hati nurani. Dirinya begitu beringas dan ganas meluluhlantakkan pasukan lawannya. Guru Drona menjelaskan bahwa pasukan Pandawa menyisakan 3 divisi lagi. Jika pasukan itu habis maka perang akan segera usai. Bisma mengatakan bahwa tidak demikian, perang akan usai ketika Yudhistira terbunuh dan Bisma yang akan membunuhnya. Perang hari ke-7, Bisma menghujani Yudhistira dengan tombaknya. Yudhistira berusaha untuk selalu menangkisnya hingga akhirnya tombaknya terjatuh. Bisma terus melemparkan tombaknya ke arah Yudhistira hingga melukai kedua lengan cucunya itu. Pangeran Bima mengingatkan kepada para ksatria bahwa sekarang pihaknya hanya memiliki 2 divisi perang. Sedangkan pihak musuh masih memiliki 9 divisi. Percobaan menyerang kakek Bisma juga belum menemui hasil. Yudhistira bertanya kepada Basudewa mengenai seseorang yang mampu membunuh Bisma. Basudewa Krishna memuji pertanyaan dari kakak tertua Pandawa ini. Perang hari ke-8, Bisma kembali menggetarkan medan tempur dengan amarahnya. Seluruh kekuatan Pandawa benar-benar mendapat ujian yang sangat berat. Para ksatria Pandawa pun kebingungan untuk mengalahkan Bisma.
Sanjaya menjelaskan kepada Dhritarashtra bahwa Bhisma tampil dengan kekuatan yang dahsyat. Bahkan Bhisma tidak makan dan tidak tidur, lalu bagaimana ia bisa mendapat kekuatan seperti ini di usianya yang sekarang. Dhritarashtra dengan percaya diri mengatakan bahwa ini adalah meditasi Bhisma dan hasilnya akan dinikmati oleh anak-anak Dhritarashtra. Banyak sekali prajurit Pandawa yang terluka dan memerlukan pengobatan. Putri Utari melihat kakek buyutnya Bhisma yang tetap berdiri diam di medan tempur. Dirinya segera menanyakan kepada Drupadi. Istri Pandawa itu menjelaskan kepada Utari bahwa Bhisma sedang menjalani hukuman atas perbuatannya. Perang hari ke-9 Bhisma masih tampil di depan bala tentara Kurawa. Kali ini Abhimanyu akan berusaha untuk menghentikan kakek buyutnya. Ketika Bhisma melepaskan panahnya ke arah Abhimanyu, Arjuna datang dan menghentikan panah Bhisma. Pemegang Gandiwa ini langsung menantang Bhisma untuk bertempur. Siapapun yang berani mencoba menyerang Hastinapura, maka aku tetap membunuhnya di sini. Basudewa menatap tajam kepada Bhisma yang agung. Sri Krishna mengatakan bahwa Bhisma tidak sedang menunjukkan kekuatannya namun menunjukkan kelemahannya. Hal ini membuat Bhisma menarik kembali anak panahnya. Basudewa juga mengingatkan Bhisma tentang aksinya melawan ahli warisnya. Basudewa Krishna dengan Bhisma yang agung mulai berdebat dengan serius mengenai sumpah-sumpah dan tradisi dan juga kondisi. Basudewa Krishna mengatakan bahwa karakter dari Bhisma sudah kotor dan ternoda. Mendengar hal ini Bhisma menjadi marah dan menganggap Basudewa melewati batasnya. Karaktermu itu telah ternoda. Bahkan pula kewajibanmu, Basudewa! Bhisma yang agung mengatakan bahwa kewajiban adalah kebenaran, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya pada perang ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanku sekarang. Tidak seorang pun. Aku bisa mengalahkanmu. Krishna dengan suara lantang mengatakan bahwa dirinya bisa mengalahkan Bhisma. Krishna mengingatkan Bhisma agar tidak menyulut amarah dari Sang Narayan ini. Kata-kata Basudewa Krishna dan Bhisma yang agung semakin memanas. Krishna mengatakan ia bisa membunuh Bhisma kapanpun. Aku bisa mengalahkanmu di setiap saat, Bhisma yang agung. Jangan pernah kau mencoba untuk menyulut kemarahanku. Bhisma mengangkat busurnya dan mengarahkan panahnya kepada Basudewa. Krishna adik dari Balarama ini melompat dan turun dari keretanya. Bhisma masih dengan anak panah di tangannya yang mengarah kepada Basudewa yang mulai berjalan maju mendekati Bhisma. Krishna mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan senjata apapun untuk membunuh Bhisma, makanya dapat membunuh Bhisma hanya dengan obat-obatan. Bhisma melepaskan anak panahnya mengarah kepada Basudewa. Namun keajaiban terjadi ketika seluruh anak panah Bhisma berhenti di hadapan Basudewa Krishna. Bahkan seluruh alam pun ikut berhenti. Putra Gangga terkejut melihat kejadian ini dan mempertanyakannya kepada Basudewa. Roda yang dipegang Basudewa berubah menjadi cakra Sudarsana. Basudewa Krishna menunjukkan kepada Bhisma yang agung bahwa dirinya adalah dewa yang paling utama. Kau bertempur hanya dengan atas izinku. Kau hidup hanya dengan persetujuanku. Dan dengan persetujuanku kau mendapatkan kematianmu. Bhisma segera turun dari keretanya dan maju untuk meminta maaf kepada Basudewa. Bhisma menyadari bahwa ia telah melewati batasnya sehingga Basudewa rela untuk melanggar sumpahnya. Bhisma berkata, "Tolong maafkan aku Basudewa, aku tidak menyadari dengan wujudmu yang sebenarnya kau memang mampu untuk membunuhku, tapi untuk bisa membunuhku kau sampai bersedia untuk melanggar sumpahmu itu. Aku pasti sudah membuat kesalahan yang sangat besar." Krishna menjawab, "Kesalahanmu adalah ketidaktahuanmu Bhisma. Kau tidak pernah mencoba untuk bisa memahami bentuk sejati dari keadilan, bahkan sampai pada kasih sayang yang ada di seluruh dunia. Sampai keadilan di masyarakat yang saat ini belum lengkap, tapi kau hanya berpikir tentang keluargamu saja. Selama ini kau tidak pernah berpikir tentang seluruh manusia.
Lihatlah di sekelilingmu sekarang Bisma yang agung, apa yang terjadi di sini. Sumpah yang telah kau ambil tidak bisa menghindarkan malapetaka ini. Renungkanlah itu Bisma yang agung. Bisma bertanya, apakah sumpah tidak ada nilainya? Krishna menjawab, memang tidak. Sumpah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat itulah yang bernilai. Jika bertempur di pihak Pandawa adalah keputusan yang tidak bisa kau lakukan pada hari ini, maka paling tidak letakkanlah senjatamu itu dan terimalah kematianmu di sini. Bisma menjawab, aku menerimanya Basudewa. Krishna memberikan nasihat dan teguran kepada Bisma yang agung. Putra Gangga ini berlutut di hadapan Basudewa dan meminta Basudewa agar mengakhiri hidup Bisma. Basudewa Krishna mengabulkan permohonan dari Bisma. Basudewa mengembalikan cakra sudarsananya untuk menjadi roda kereta kembali. Dirinya juga kembali menjalankan alam semesta. Arjuna melompat dari keretanya dan berlari menuju Basudewa Krishna yang hendak membunuh Bisma. Arjuna mengingatkan Basudewa kepada sumpahnya dan efek yang akan dihadapi di masa depan. Basudewa akan membunuh Bisma. Arjuna menghentikannya dan memohon agar Basudewa memberikan kesempatan kepadanya mengerahkan semua kemampuannya untuk melawan kakek Bisma. Basudewa membuang roda kereta yang ia pegang, sebagai tanda ia mengabulkan permohonan Arjuna. Kemudian dirinya menghampiri Bisma dan menyuruh Bisma untuk berdiri. Bisma menjelaskan bahwa kematiannya sudah ditakdirkan di tangan Srikandi. Putra Gangga ini berjanji kepada Basudewa akan menunggu Srikandi datang. Dia juga bersumpah bahwa ia akan tetap melindungi pasukan Hastinapura tetapi tidak akan membunuh pasukan Pandawa lagi dengan tangannya. Bisma meminta Arjuna agar pergi dan mendatangkan Srikandi ke medan perang ini. Secepatnya bawalah Srikandi ke medan peperangan ini. Srikandi masih bermeditasi dengan keras demi mendapatkan keinginannya. Srikandi yang hampir putus asa dengan ritual Raja Yaksa akhirnya memutuskan untuk membakar dirinya dalam api. Kakek nanti akan mati ketika melepaskan senjatanya dan dia hanya melakukannya di hadapan Srikandi. Dursasana yakin hal itu tidak terjadi karena Srikandi dilarang memasuki medan perang. Raja Angga memperingatkan bahwa Srikandi mendapatkan anugerah dari Mahadewa yang tidak akan sia-sia. Drupadi memastikan Srikandi telah bermeditasi dengan keras untuk memenuhi tujuannya. Para ksatria Pandawa masih merundingkan taktik perang selanjutnya. Meski kakek Bisma tidak akan menyerang lagi tapi prajurit Kurawa juga dilindungi oleh kakek. Jadi ketika kakek masih hidup kemenangan Pandawa menjadi mustahil. Srikandi yang telah berhasil dalam meditasinya tengah dalam perjalanan menuju medan Kurusetra. Basudewa mengingatkan kepada para Pandawa Srikandi akan berhasil dalam meditasinya. Tiba-tiba Srikandi sudah tiba di tenda Pandawa dengan tubuh pria. Semua ksatria Pandawa dibuat kaget dengan kehadiran Srikandi. Basudewa maju dan membuka penutup kepala Srikandi. Kemudian Srikandi menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan Raja Yaksa. Srikandi mendapat anugerah untuk bertukar kelamin dengan Raja Yaksa selama 1 hari. Kau akan berubah menjadi laki-laki malam ini. Tapi perubahan itu hanya sampai besok saja. Kau hanya punya waktu 1 hari untuk menyelesaikan tugasmu itu. Maka kesempatan Srikandi untuk membunuh Bisma hanyalah 1 hari. Srikandi berpesan bahwa setelah perang esok dirinya akan segera meninggalkan daerah ini. Dirinya berpesan agar tidak ada yang meratapi kepergiannya. Pengorbanan ini demi dendam dan demi seluruh masyarakat. Sangkuni datang tergesa-gesa memberitahu kepada Duryudana bahwa Srikandi telah menjadi laki-laki dalam sehari. Raja Gandhara ini memiliki siasat agar Bisma tidak muncul di medan perang untuk sehari besok. Kemudian dirinya meminta Duryudana agar memerintahkan Bisma agar tidak ikut berperang besok. Duryudana dengan keretanya segera mendatangi kakeknya di medan perang. Dirinya menyampaikan bahwa Srikandi telah datang sebagai seorang laki-laki. Bisma begitu senang dengan kabar ini. Duryudana meminta kakeknya untuk pergi dari medan perang ini sampai matahari terbenam. Namun Bisma menolak permintaan cucunya tersebut bahkan meskipun Duryudana memerintahkan kakeknya sang kakek tetap menolak perintah tersebut. Bisma mengatakan bahwa besok sebelum matahari terbenam ia akan meletakkan senjatanya untuk selamanya. Besok sebelum matahari tenggelam aku akan meletakkan senjataku untuk selamanya.
Jamuan makan malam pihak Pandawa nampak dipenuhi kesedihan dan kasih sayangnya terkait kematian kakeknya besok. Raja Drupada mengingatkan tentang tugas dan kewajiban para ksatria Pandawa. Krishna memberikan nasihat-nasihat untuk semuanya dengan kata-kata yang indah dan menenangkan. Sadewa menanyakan solusi dari dilema ini kepada Basudewa. Krishna mengatakan bahwa solusinya hanya bisa ditawarkan sendiri oleh Bisma yang agung. Solusinya untuk hal itu hanya bisa ditawarkan sendiri oleh Bisma yang agung. Pandawa beserta istrinya mengunjungi kakek Bisma di daerah Kurawa. Prajurit penjaga mencegahnya. Pandawa kemudian meminta izin bertemu kepada Bisma. Putra Gangga pada awalnya menolak namun mengubah keputusannya dan mengizinkan para Pandawa untuk menemuinya.